Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bulan suci Ramadan ini masih kita diberi kesehatan, keafiatan, serta kesempatan untuk mengisi dan menghidupkannya dengan berbagai macam ibadah. Kita saksikan di mana-mana, di masjid, di rumah, dan di mana-mana. Banyak yang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah, bahkan dengan berbagai ragam jenis ibadah itu. Salat, baca Quran, iktikaf, kemudian melakukan tahajud, witir, dan ibadah-ibadah lainnya yang mungkin jarang dilakukan di waktu-waktu yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah umat Islam ini lupa bahwa ada jenis ibadah yang tidak kalah penting? Katakanlah ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi, ibadah-ibadah yang bersifat ritual vertikal. Artinya sering kita sebut dengan hablum minallah, seperti sholat, ya, tarawih, ya, witir, tahajud, kemudian iktikaf, membaca Al-Quran. Itu apalagi orang sampai menargetkan, ya, itu per hari itu harus 2 juz misalnya, atau 3 juz. Maka dia akan berlama-lama dalam rumah atau di masjid hanya membaca Al-Quran. Padahal ada jenis ibadah lain yang juga penting, bahkan tidak kalah penting, yaitu ibadah yang bernilai hablum minan nas, atau sebutlah ibadah-ibadah sosial. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai ngerep saja beribadah ritual seperti tadi, tetapi silaturahim kemudian menjadi berkurang, atau bahkan terputus, tidak lagi sapa menyapa dengan tetangga, dan lain sebagainya. Tahukah bahwa seorang sahabat, yaitu Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan, paling sosialis, paling bermasyarakat dengan sangat baik. Tetapi kemudian sahabat ini melanjutkan, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan baginda Nabi, kedermawanan beliau itu lebih ekstra dan lebih menonjol adalah pada bulan suci Ramadan. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita bahwa di bulan suci Ramadan jangan hanya cukup dengan ibadah-ibadah yang seperti kita sebutkan tadi, yang hablum minallah, tetapi juga hablum minan nas juga sangat penting. Bahkan tadi dikatakan oleh sahabat, Nabi sangat menonjol dan sangat ekstra bermasyarakatnya beliau ketika di bulan suci Ramadan. Beliau sangat dermawan, memberi, berbagi rezeki kemana-mana ke semua orang, terutama yang berhajat. Itu dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada satu kisah yang ingin saya sampaikan agar kita lebih yakin bahwa betapa ibadah sosial ini sangatlah urgen, yaitu cucu kesayangan baginda Nabi yang bernama Imam Al-Husain. Beliau ahli ibadah, tidak pernah keluar rumah, hanya sibuk beribadah di dalam. Banyak orang menunggu di luar dan ingin berjumpa dengan beliau karena berbagai hajat mereka, tapi beliau tidak keluar-keluar. Karena tak kunjung keluar-keluar, datanglah kakak beliau, yaitu Al-Imam Al-Hasan alaihissalam. Masyarakat pun yang lama menunggu di luar di teras rumah Imam Husain, ya, itu mengadu kepada sang kakak, wahai Imam, ini adik antum ini kok tidak keluar-keluar sementara kami sangat berhajat kepada beliau. Kata Imam Hasan, ya, beliau mungkin sedang beribadah, tapi kami sangat berhajat, kata masyarakat. Akhirnya Imam Al-Hasan menulis satu surat kecil lalu dimasukkan dari bawah pintu. Apa kata Imam Hasan? Tenang, tidak lama lagi beliau akan keluar. Ternyata betul, tidak sampai 2-3 menit Imam Al-Husain membuka pintu selebar-lebarnya dan menyambut masyarakat dan serta menunaikan hajat mereka. Ternyata masyarakat ini mengatakan, wahai Imam, hajat kami lupa seketika. Loh, kok bisa begitu? Hajat kami cuma satu sekarang. Apa itu, kata Imam Husain? Beritahu kami apa sih isi daripada surat itu. Kok bisa antum langsung keluar menyambut kami? Sementara sebelumnya berbagai macam cara kami mengucapkan salam, kami mengutuk pintu, tapi antum tidak keluar-keluar. Akhirnya Imam Husain membuka surat tersebut yang sangat singkat. Beliau membacakan pesan daripada Imam Al-Hasan yang berbunyi kira-kira, inna ihtiyajan nasi ilaikum
min ni'amillahi 'alaikum fala tamalluha fata'udu niqama. Sesungguhnya hajat masyarakat kepadamu adalah nikmat dan anugerah Allah yang sangat besar kepadamu. Karena itu jangan sia-siakan, jangan abaikan, jangan lalaikan hajat masyarakat. Kenapa? Kalau dilalaikan, kalau diabaikan, maka nikmat dan anugerah itu akan berubah seketika menjadi malapetaka. Nauzubillah, itu yang membuat Imam Husain jadi takut meninggalkan semua ritualnya, lalu menyambut masyarakat untuk melaksanakan ibadah sosial yang juga di sisi Allah sangat besar nilainya. Mudah-mudahan kisah ini memotivasi kita agar di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan lainnya kita tidak hanya memprioritaskan ibadah-ibadah yang sifatnya hablum minallah, tetapi juga sungguh hajat masyarakat kepada kita harus diperhatikan, karena itu anugerah yang luar biasa dan pahalanya juga berlipat ganda. Dan jangan lupa Nabi pernah menegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling mulia, orang yang paling baik adalah yang paling banyak berbagi manfaat kepada umat manusia. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.